lagi channel aku di channel Ayu. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang tips-tips atau aplikasi yang bisa kalian gunakan buat mencari opa-opa atau ngeliat opa-opa Korea yang ganteng atau chat sama mereka. Oke, di sini aku bakalan bahas mengenai aplikasi-aplikasi yang pernah atau sedang aku gunakan, kecuali Facebook dan juga Instagram buat cari opa-opa atau chat bareng opa-opa, karena menurut aku kalau Facebook dan Instagram itu cukup lumayan sulit karena emang itu kan global banget ya. Maksudnya global banget tuh ya nggak ditentuin dari mana daerahnya gitu. Oke, jadi aku bakal ngebahas beberapa aplikasi yang aku gunakan atau yang pernah aku gunakan. Oke. Yang pertama, aku pakai Badu atau Bado, aplikasi yang kayak gini. Nah, aku ini pakai ini itu baru, itu dari teman aku di Kakao Talk. Dia ngasih tahu aku, coba kamu cobain pakai Badu. Oke, aku download lah itu Badu di Play Store, kalian udah bisa dapet. Badu ini aplikasi hampir sama kayak Tantan, Tinder kayak gitu, tapi di sini kalian ada cara atau tips kalian bisa ketemu atau isinya tuh cuman opa-opa doang. Itu caranya, pertama kalian matikan GPS kalian. Ya ampun, loading banget. Matiin GPS handphone kalian, terus daerah atau negara yang di Badu kalian itu, di aplikasi kalian itu, bukan di aplikasi handphonenya ya, tapi di aplikasi maksudnya si negaranya itu kalian ganti atau daerahnya ganti, itu bukan setting HP tapi di aplikasinya aja, buat atau biar kalian kalian ganti si daerah atau negaranya itu bukan di setting HP kalian tapi di aplikasinya, supaya si cowok-cowok yang muncul di aplikasi kalian itu berasal dari negara yang kalian pilih. Kenapa GPS-nya harus dimatikan? Karena supaya si aplikasinya itu tidak mencari orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut di daerah kalian. Jadi aplikasinya tolong dimatikan. Terus nama kalian coba disetting pakai nama Hangul, oke? Karena ini aplikasi bukan hampir lagi ya, mirip banget sama Tantan, Tinder dan sebagainya. Kalian nggak bisa chat opa kesukaan kalian begitu aja. Jadi kalian kayak swipe ya, yang kayak gitulah ya. Terus suka dan nggak suka. Dan juga kalau misalkan ada yang komen, kak aku kok banyak banget ya dari negara-negara lain selain Korea. Ya iyalah, ibaratnya kayak kamu kan bukan dari Korea kan, dari Indonesia. Jadi kalian pasti pakai aplikasi yang setting juga buat kayak banyak orang Korea, bener gak? Terus aplikasi yang kedua yang aku pakai itu Kakao Talk tuh udah tahu ya, orang Korea itu nggak jarang atau nggak, bahkan jarang banget lah nggak pakai WhatsApp. Cuman ada beberapa orang. Aplikasi yang paling terkenal, aplikasi chat yang paling terkenal di Korea itu Kakao Talk dan juga Line, tapi lebih banyak Kakao Talk. Nah, di sana kalian bisa cari orang Korea asli ataupun bahkan grup-grup yang membahas tentang bahasa Korea, budaya Korea dan sebagainya. Caranya, kalian harus punya dulu aplikasi Kakao Talk, terus kalian join tuh Kakao Talk-nya, udah login dan sebagainya, kalian bisa masuk ke tombol chat, terus di sebelah kanan atas ada tambah chat kayak gitu, pencarian dan sebagainya, atau chat terbuka. Kalian search contohnya seperti ini, search hashtag yang sering digunain buat orang-orang nyari kayak teman Korea dan sebagainya. Di situ kalian juga harus chat duluan, atau kalian tinggal pilih mau cek profil per orang ataupun mau join grup. Aku sih kebanyakannya lebih ke join grup karena pengen belajar banget bahasa Korea kan. Jadi di sana aku sering searchnya language kayak gitulah, intinya buat kayak belajar bahasa di grup-grup itu. Terus kalian tinggal chat ya, pilihannya di read doang, tiga sih pilihannya, nggak di read doang ataupun dibaca dan dibales. Itu paling bahagia banget, aku udah pernah tapi nggak aku lanjutin. Terus yang ketiga ada MIF atau MEF, itu sama kayak Badu, kayak Tinder, kayak Tantan. Selama
hampir 1 tahun aku pakai itu, ya nggak jauh beda banget sama Tinder, Tantan, terus apa lagi, Badoo, sama-sama aja kayak gitu. Dan juga tapi kita di situ nggak perlu setting sih ya, nggak perlu setting negara. Pas kita muncul di situ juga udah banyak banget opa-opa yang sekitar kita atau bukan, atau bahkan yang jaraknya jauh banget dari kita. Yang terakhir adalah aplikasi Friendstalk. Friendstalk ini pertama kali aku pakai Friendstalk itu benar-benar nggak ada orang Indonesianya sama sekali. Ada cuman beberapa orang yang pakai. Itu pas kita join pertama masuk ke situ benar-benar kebanyakannya orang Korea banget dan jarang banget untuk nemu orang Indonesia. Tapi aku uninstall karena kayak ya udahlah, bosen kan, ada titik jenuhnya juga sama suatu aplikasi kan setiap orang. Kayak aku uninstall, terus aku balik lagi download karena ya aku penasaran lagi kan ya, mau nyari dan mau lihat-lihat apa-apa. Terus aku download lagi, aku login lagi dengan akun baru aku. Di situ ternyata pas pertama aku masuk sudah sudah lagi ya, udah banyak banget orang Indonesia di situ. Jadi aku harus setting ulang kayak Badoo gitu, kayak harus daerahnya di mana, negaranya di mana, aku harus setting ulang karena kalau misalkan nggak di setting ulang itu bakal jadi banyak banget orang-orang Indonesia. Bukan yang nggak mau ya, tapi karena kalau sama orang Indonesia gampang kan ketemu orang Indonesia, kita kan soalnya tinggal di Indonesia kan, jadi ya udah aku setting aja ke Korea buat cari yang lain. Nah, di agak sakitnya di Friendstalk ini, kita kalau misalkan nge-add friend kan, di situ tuh bisa kelihatan cuman di-read doang. Ya nggak apa-apa sih ya, cuman di-read doang, kita udah biasa. Cuma sama gebetan juga banyak di-read doang. Terus ditolak apa diblok gitu ya, terus di reject. Itu sih sedih banget kalau di Friendstalk tuh, jadi kayak males banget kalau ngecek bagian sendnya itu, soalnya nggak siap sendiri loh kalau misalkan ngelihat ada orang yang reject gitu ya. Tapi ya kalian harus tahu kalau misalkan kok orang Korea pada rasis pakai hijab, atau misalkan orang Muslim, orang Indonesia pada nggak suka sama orang Indonesia, ya wajar, kita juga kadang gak suka nih sama si A sama si B, jadi ya gak apa-apa, enjoy aja kan, kita niatnya nggak cari jodoh kan ya, kecuali kalau kalian nyari jodoh bodo amat itu bukan urusan. Terus di situ itu kalian chat duluan, nggak di situ doang, di semua aplikasi yang tadi aku saranin kalian harus chat duluan. Terus kalau ada pertanyaan, kak kenapa nggak ada cowok Korea, nggak ada yang ngechat aku, head to the low, lu yang nyari opak Korea atau opak Korea yang nyari lu siapa? Kan lu yang nyari opak Korea, iya kan? Jadi kagak usah lu download aplikasi, login dan cuman diem aja berharap opak Korea ngedatengin lo, nggak akan ada yang kayak gitu. Oke. Terus kak aku gak bisa bahasa Korea, oh iya, beberapa aplikasi kayak Friendstalk kalau kalian benar-benar nyari opak Korea, atau misalkan semua aplikasi sih yang aku tadi saranin, kebanyakan kalau misal sama apa atau orang Korea sih mereka lebih enjoy kamu ngomong bahasa Korea, kecuali kalau misalkan di bionya itu ada kayak English, bahasa Inggris atau apa, mungkin dia bisa ngerti atau bisa oh ya udah gue juga bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan mereka dari bionya aja udah bahasa Korea semua, ya diusahakan kamu juga pakai bahasa Korea. Kenapa? Karena mereka kayak lu kayak kita, misalkan kita lo aja kali, aku yang enggak. Misalkan ada orang yang nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, terus tiba-tiba diajak ngomong bahasa Inggris kan kayak apaan sih lu, kayak gitu ya. Mereka juga kayak gitu, kayak mungkin bukan nggak bisa, tapi mereka lebih enjoy dengan bahasanya sendiri. Tapi kalau nggak bisa bahasa Korea, kan masih banyak tuh aplikasi-aplikasi buat translate bahasa kan ya. Ada Google Translate, ada Papago, ada berbagai macam aplikasi yang bisa kalian gunakan. Tapi buat kalian yang masih newbie, ya mungkin nggak apa-apa ya buat pelajaran. Tapi kalau misalkan kalian udah ada beberapa kata yang kalian bisa coba dikoreksi lagi, karena aplikasi-aplikasi translate Korea itu sering ngaco, sering nggak nyambung, bahkan ngaco lah pokoknya. Atau kalian pakai tipsnya aku, kalau misalkan aku benar-benar nggak tahu itu bahasa Koreanya apa, aku translate ke Google Translate, tapi aku balik dari Indonesia ke Korea, lalu dibalikan ke Korea ke Indonesia. Ada kata yang aku paham, aku lurusin, aku benerin. Atau kita cek ke Papago balik lagi ke translate, aku tahu dari aplikasi satu ke aplikasi lain, terus dikoreksi lagi. Coba buat kayak gitu sebelum kalian ngirim bahasa Korea, karena serius ini banyak banget yang ngaco di Papago maupun di aplikasi Papago maupun
apa ya, Google Translate, karena ada yang kita pakai informal jadinya formal, ada yang kita pakainya formal keluarnya informal. Jadi semoga kalian hati-hati pakainya. Terus buat kalian yang mau coba aplikasi-aplikasi yang udah aku saranin atau ya saranin, semoga kalian berhati-hati karena di setiap aplikasi ada aja orang-orang yang gak berakhlak. Maksudnya ya banyak banget orang-orang yang minta hal-hal yang gak wajar, yang aneh-aneh, terus gak senonoh. Pokoknya jangan karena kamu bucin opa Korea, kamu memberikan apa yang mereka mau. Kalian jangan membodohi diri sendiri, jangan jadi bego, jangan jadi udahlah, gak jelas. Pokoknya kalian harus tetap hati-hati karena ada sekitar 80% atau 70% orang di setiap aplikasi pasti orang-orang yang gak jelas. Maksudnya gak jelas tuh kayak ngegunain aplikasi tuh ya buat nyari pelampiasan, mencari hal-hal yang negatif, banyak banget. Jadi kalian coba buat hati-hati, oke? Oke guys, terima kasih udah klik video aku kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Bye bye.